Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran menggambar dengan AutoCAD. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat gambar tampak ya. Ada dua gambar tampak yang nanti akan kita coba, yaitu gambar tampak depan dan gambar tampak samping. Sebenarnya untuk membuat gambar tampak ini bisa dua cara ya. Jadi cara yang pertama kita buat gambar tampak setelah kita membuat gambar denah. Ya, di sini dalam artian kita membuat gambar tampak eh, setelah kita membuat gambar denah dan sebelum kita menggambar gambar potongan. Kemudian cara kedua yaitu kita membuat gambar tampak ya setelah kita gambar denah, kemudian gambar potongan. Jadi kita membuat gambar tampaknya dasarnya dari gambar potongan. Ya, jadi tentu saja dari dua cara ini, cara yang kedua yaitu dengan kita membuat gambar potongan terlebih dahulu, ini akan menghasilkan gambar tampak yang tentu saja akan lebih teliti. Ya, terutama terkait dengan ukuran ketinggian ya, elevasi pada bagian atap. Ya, jadi sehingga kalau kita sudah membuat gambar potongan bagian kuda-kudanya atau atapnya, nah nanti tentu saja ini akan memudahkan kita juga pada saat kita membuat gambar tampak. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan membuat gambar tampak ya setelah kita membuat gambar potongan. Ya, untuk video cara membuat gambar denah dan gambar potongan, bagi yang belum melihatnya silahkan bisa linknya kalian lihat pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja untuk kita mulai menggambar tampak depan dan tampak samping ya. Oke, ya jadi usahakan posisi atau tata letak gambarnya seperti ini ya. Jadi ini lurus, ya ini kita proyeksian. Jadi gambar ini kita eh, antara denah dan potongan ini saling ini ya tepat ukurannya, sehingga nanti juga akan memudahkan kita dalam menentukan letak garis. Oke, langkah pertama kita akan mengcopy terlebih dahulu ya antara eh, dua gambar potongan ini ya, potongan melintang dan potongan memanjang. Ya, kita ketik CO, enter, ya, select object, enter, dan kita ya geser ke atas. Usahakan ortonya aktif ya, ya ortonya diaktifkan. Kemudian enter. Oke, untuk tampaknya nanti kita letakkan yang di gambar aslinya tadi ya. Ya, nah jadi kita buat gambar tampaknya nanti di sini. Oke, yang paling mudah kita ganti dulu judulnya ya. Ini kita ganti tampak depan. Kemudian mungkin view numbernya kita ganti kodenya 02. Kemudian untuk yang ini tampak samping. Oh ya, untuk potongan BB ini arahnya karena arah potongannya ke kanan, maka nanti untuk penamaannya tampak samping di sini adalah tampak samping kiri. Ya, tampak samping kiri. Kemudian kodenya 03 ya, 03. Ya, jadi saya ulang. Jadi untuk gambar eh, tampak samping, ini karena arah potongannya kita buat ke kanan, maka nanti ini tampak sampingnya kita menyebutnya adalah tampak samping kiri. Dan sebaliknya, jika arah potongannya ini arahnya ke kiri, pada saat kita membuat gambar tampak samping, ya kalau acuannya adalah gambar potongan, maka tampak samping yang kita buat adalah tampak samping kanan. Oke, kita akan buat gambar tampak depan dulu ya. Jadi biasanya kita buat gambar tampak depan terlebih dahulu, atau gambar potongan memanjangnya ya, gambar potongan memanjangnya terlebih dahulu. Oke, nah dari gambar ini nanti kita akan sisakan jenis garis layer dinding saja ya, dinding dan mungkin dimensi nanti ini kita nampakkan dimensi dan asnya. Oke, jadi untuk dindingnya kita lock ya, kita lock dulu, kita kunci atau bisa juga kita matikan layarnya. Nah, di sini saya lock saja. Ya, kemudian as juga, maaf tadi dinding dan as ya kita lock. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Ya, kita hapus. Ya, kita select window seperti ini. Ini juga sama. Nah, jadi kita sisakan
Oh, maaf. Tadi untuk yang knock sama ini papan liternya kita seperti ini. Ya, ini kita hapus saja. Ya. Ya, mungkin untuk asnya kita matikan aja ya. Tidak kita lock, tapi kita matikan saja. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga sama, ini kita hapus. Oh, ini karena tadi sudah masih kita lock ya. Nah, ini kita aktifkan kembali, kita unlock. Oke. Kemudian berikutnya kita akan coba buat yang bagian bawah dulu ya. Ini caranya, ini kita select window seperti ini kita hapus potongan fondasinya. Kemudian garis tanahnya ini, karena ini kita buat pakai polyline, maka ini kita explode terlebih dahulu ya. Kita X enter, kita explode, kemudian ini kita hapus batasnya. Kemudian garis yang kita buat tebal ini kita join, kita gabungkan. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita panjangkan garis dinding, karena ini bentuk bangunannya couple ya, sehingga ini bagian tepi kanan kirinya berupa dinding. Kemudian yang bawah juga. Nah, ini kalau kita lihat tampak depan nanti, ini yang nampak dinding dua ini ya, dinding dua ini, dan mungkin garis, ya, garis dinding yang sisi sebelah kanan, jadi yang sebelah kiri nanti kita hapus. Jadi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini kita hapus saja ya, ini kita hapus dulu. Kemudian pada bagian atap, nah ini biasa kita ambil ini ya, garis papan liternya, garis papan liter. Atau ini misalnya kalau saya hapus, ya saya bisa buat tarikan garis XL, enter, H enter. Ini dari sini sampai sini. Nah, ini kita anggap nanti ini posisi genteng kerpusnya, ya, genteng kerpusnya begitu. Oke, kita trim, TR, enter, maaf, ya, kita trim, yang sebelah kanan juga sama, ya. Ya, jadi untuk ini bisa kita buat ini ya, papan liternya posisi pas di sini, atau bisa juga kita naikkan sedikit. Misalnya kita naikkan 5 cm, 5 sampai 10 cm lah dari papan liter ini untuk posisi genteng kerpusnya. Kemudian untuk list plank. Nah, untuk list planknya kita ambil dari sini ya. Nah, ini ada garis list planknya. Kita buat tarikan garis lagi, XL, enter, H, enter. Nah, dari sini dan sini. Kita trim lagi. Yang sebelah kanan juga kita trim. Ini temboknya berarti kita potong. Kemudian pada bagian gunungan, nah ini kelihatan garis ya di sini ya, karena ini ada tekuan. Sini yang pagar juga sama. Kita buat dulu XL, enter, H, enter. Ini ya, 1, kemudian 2. Iya. Kita trim. Ya, ini juga sama, kita trim. Ya, jadi ini kita sisakan untuk yang ini ya. Ya. Nah, jadi ini garis potong tekuan ini ya, gunungan yang dari miring ke yang bagian lurus, kemudian ini dinding pagar. Kemudian bagian bawahnya, nah ini kita tentukan lantainya. Nah, kebetulan di sini lantai terasnya tidak terpotong. Ini kita buat tarikan garis horizontal untuk lantai yang 00 saja acuannya. Kemudian untuk lantai tentu saja yang nampak nanti lantai teras ya, bukan yang lantai dalam. Nah, di sini turun 2 cm atau 0,02. Jadi yang tadi kita buat tarikan garis ini adalah ketinggian 00 ya. Ini kita turunkan ke bawah atau kita move 2. Oke, kita trim. Ya, ini juga kita trim. Ya, berikutnya lantai carport. Nah, ini lantai carportnya ini karena miring ya, ini lebih tinggi posisinya. Nah, coba kita cek. Ya, kemarin dari lantai 00 nih kita turunkan posisinya dari sini ya, lantai carportnya 20 cm. Ya, kita buat tarikan garis saja, XL, enter, H, enter. Nah, ini di sini. Ya, kita trim lagi.
Ya, ini lantai. Ya, jadi ini letaknya ini miring ya. Ini miring sana. Kemudian untuk yang bagian depan sini kita ambil ketinggiannya sama dengan muka slope ya, muka slope yang bagian atas. Ya, berarti di sini ya, XL, enter, H, enter. Nah, kita buat rata dengan ini, muka slope. Ya, kemudian kita trim lagi. Iya. Oke, jadi ini untuk menentukan tampak dinding ya, tampak dinding, tampak depan. Oke, berikutnya kita akan tambahkan pintu dan jendela yang nampak ya. Di sini ada dua macam. Yang pertama ini model pintu, jendela-jendela. Ini kosennya kosen gendong ya, jadi satu. Kemudian ini jendela-jendela. Oke, kita buat layarnya kita ganti dulu kusen. Ya, mungkin bisa kita cek ya, untuk lebar pintunya kemarin berapa kita rencanakan. Mungkin kalau lupa, oh lebar pintunya 80, jendelanya 50, 50. Nah, ini juga sama, kita cek. Oke, sama. Ya, nanti untuk kosennya ini kita gunakan kosen kayu ya, ukuran 612. Untuk gambar tampak nanti kita tidak buat terlalu teliti ya, artinya dalam arti di sini untuk sponengan-sponengannya ini bisa kita abaikan. Oke, kita buat langsung saja. Untuk pintu, ya kita buat ukuran pintunya misal lebarnya 80, tingginya 210. Kita buat rektang, ya, add 80,210. Kemudian kita offset 6 keluar. Iya. Jadi ukuran daun pintunya ini ya, yang bagian dalam ya. Kemudian karena bagian bawah ini tidak ada ambangnya, ini kita naikkan seperti ini. Kemudian misalkan pintunya modelnya panel, ya panelnya 10 cm ya, ini kita offset 10 cm. Kemudian yang bagian bawah ini biasa lebih tinggi ya, ini kita naikkan 10 cm, sehingga nanti tingginya jadi 20 cm. Terus panelnya kita bagi dua, kita buat multiline ya. Justifikasinya 0, skalanya 10. Iya. Nah, seperti ini. Dan kita trim. Oke. Ini untuk yang pintu ya. Kemudian jendela. Jendela tadi ukurannya 50 lebarnya. Kita buat rektang ya. Ukuran 50. Misalkan tingginya kita rencanakan 150. Oke, sama kita offset 6 dulu keluar. Kemudian RAM-nya untuk jendelanya misalkan kita rencanakan 8. Jadi ini kita offset 8. Ya, jadi saya ulang, ini kita buat 50 kali 150, kemudian kita offset keluar 6, kemudian kita offset ke dalam 8. Oke, karena jendelanya double ya, ini kita copy saja seperti ini. Kemudian kita trim. Ya, kita trim. Oke. Nah, supaya nampak lebih detail, ini kita buat ini ya, simbol arah bukaannya ya. Ini kita buat arah bukaannya. Ini kalau seperti ini berarti ini kita buat pakai polyline ya. Kita buat pakai polyline. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kosennya ini angle-nya ada di bagian atas. Ya, kita buat garis strip-strip. Kemudian untuk yang pintu juga sama. Ini berarti arah bukaannya ini. Ya, ini berarti angle-nya di sebelah kiri ya. Angle-nya di sebelah kiri. Ya, seperti pada bukaan pintu ya, pada denah. Oke. Nah, kalau sudah ini coba ini kita move dulu. Ya, kemudian ini kita anggap ukurannya sama ya. Jadi ini kita copy untuk yang model kusen gendong. Nah, untuk yang kusen gendong. Oke, setelah kita copy ini jangan lupa ini kosennya 1 ya, tiang kosennya. Jadi setelah kita copy ini kita move. Ya, kita move ke kiri 6. Ya, jadi ini kita gabung, kita trim. Nah, kita trim seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita letakkan di sini. Kita letakkan sini. Jadi yang pertama kita pindahkan dulu ya, kita move untuk peletakan pintu.
Ya, ini pintunya kita letakkan di sini. Nah, karena ini lantainya tadi sudah kita turunkan, jadi ini lantai teras ya, yang tadi turun 2 cm, maka pintunya ini kita naikkan ke atas. Jadi posisi pintunya ini elevasinya adalah 00. Ya, jadi setelah kita move seperti ini berikutnya kita select seperti ini, kita move ke atas 2. Nah, sehingga ini ada jarak 2 cm ya dari lantai teras. Kemudian jendela. Nah, jendelanya ini yang bagian sini ini ada jarak ya. Atau kita coba buat tarikan garis ya. XL, enter, V, enter. Nah, ini kita coba cek batasnya. Mungkin yang pintu jendela tadi bisa juga kita cek ya dari sini, coba ukurannya tepat apa tidak. Oke, harusnya tepat ya. Nah, ini posisi pintu dan jendelanya tadi ya. Kemudian untuk yang jendela ini, jendela kamar, untuk posisinya rata ya bagian atasnya, sehingga ini kita buat tarikan garis XL, enter, H, enter. Nah, di sini. Ya, setelah itu baru kita move, kita pindahkan. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini untuk peletakan pintu dan jendela. Oke, ini tadi garis bantunya kita hapus saja ya. Nah, untuk model kusennya ini masih gundulan ya. Ini mungkin bisa kita tambahkan dengan ada ventilasinya. Misalnya ventilasinya kita buat sama seperti gambar potongannya, ini kita buat roster-roster ya, ukuran 20 kali 20 cm. Ya, bisa kita copy dari sini, atau di sini saya coba praktekkan kembali ya, saya buat rektang saja. Rektang ukuran roster-roster 20-20, kemudian ketebalannya 3 cm. Oke. Kemudian untuk peletakannya ini saya buat di tengah-tengahnya ini ya. Ini tadi karena masih berupa objek garis polyline, belum kita buat blok, nggak apa-apa, ini kita jadikan satu dulu sehingga nanti ketemu midpoint-nya ya. Ketemu midpoint-nya. Ya, ini kita pindahkan di sini. Ya, kita cari tengah-tengahnya sini. Terus misalkan ini dari ambang atas kusen ini kita naikkan ke atas 15 cm. Ya, kemudian kita perbanyak ya, kita perbanyak misalkan nah seperti ini. Ya, ini juga misal seperti ini. Kemudian coba ini kita hapus ya. Oh, ini tadi kurang 1 ya. Kurang 1 ya. Kita copy. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya misalnya ini ya, kita buat selang-seling ya. Ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Ini juga sama. Ya, sehingga nanti ada 5 roster ya, kita pasang di atas pintu dan jendela. Kemudian untuk yang jendelanya sama, ini mungkin kita cari midpoint-nya ya. Ya, biar ketemu, kita copy. Ya, kita letakkan, cari midpoint-nya, kita letakkan di sini. Oke. Nah, jadi untuk penempatan pintu dan jendelanya ya. Nah, berikutnya kita coba tambahkan di bagian atasnya ini ada, kita buat semacam topi-topi ya. Jadi nanti di bagian sini kita buat variasi, ada topi-topinya. Oke, kita buat garis XL horizontal, kita letakkan di sini. Kemudian misalnya kita kasih jarak, ini misalnya ke atas 10 cm. Kemudian tebal topi-topinya kita rencanakan 10 cm. Ini kita offset 10 ke atas. Oke, kita trim. Ya, ini juga kita trim. Kemudian batasnya ini sampai dengan jendela ya. Saya ambil bagian tepi luarnya. XL vertikal. Saya ulang. XL enter, V enter. Ya, ini dari tepinya misalkan saya kasih jarak ya, saya offset 15. Nah, seperti ini. Saya fillet. Ya, saya trim. Oke. Nah, untuk layarnya kita gunakan layar dinding ya. Ini juga sama, kita trim ya. Kemudian layarnya dinding. Oke. Untuk variasinya mungkin biar nampak menarik pada bagian depan ya. Ini karena tidak ada kolomnya ya untuk gambar denahnya. Pada terasnya ini kita buat variasi di sini berupa pemasangan dinding batu alam ya.
dinding batu alam. Oke, mungkin kita kasih jarak ini ke atas 5 ya. Ya, atau coba kita ganti misalkan 10. Nah, seperti ini kita fillet, kemudian kita extend. Ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah hampir jadi untuk gambar tampak depannya ya. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan dengan arsiran genteng dan dinding batu alam. Nah, mungkin untuk yang bagian genteng kerbusnya bisa kita buat lebih detail ya. Jadi kita nampakkan garis-garis genteng kerbusnya ya. Jadi di sini misalkan saya ganti menggunakan layar arsir. Saya gunakan pakai perintah multiline, ml enter. Misalkan justification 0 ya, skalanya saya ganti 3 cm. Saya ambil midpoint, saya naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya extrude. Kita extrude. Kemudian kita fillet, F enter. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kita naikkan lagi ya. Kita naikkan ke atas separuhnya dari 3 ya. Berarti 1,5. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi karena kita extrude, kita gabung ya. Kita join, J enter. Nah, seperti ini. Biar jadi satu garis ya. Cara dengan kita join. Kemudian berikutnya kita perbanyak. Ya, kita copy saja ya. Misalkan jaraknya 25 cm. Berarti 25, 50, ya, 75, ya. Kemudian berikutnya ini tinggal kita copy saja. Nah, misalnya seperti ini. Kita perbanyak. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan perintah array ya, tapi di sini saya pakai cara yang mudah saja, yaitu dengan cara kita copy. Nah, ini karena mungkin pinggirnya sisanya nanggung ya, ini kita move saja sedikit. Kita move separuhnya tadi ya, separuhnya dari 25, ya kita move 12,5 ya, 12,5. Oke, seperti ini untuk yang sebelah kanan, berarti tinggal kita mirror saja. Ya. Nah, ini untuk yang genteng kerbusnya. Kemudian arsir genteng. Ya, kita arsir ya. H enter. Ya, kemudian mungkin bisa kita atur di sini pilihannya, atau bisa juga kita klik di menu optionnya ini. Ini kita pilih. Ya. Kita pilih yang di bawaannya ya, kita gunakan ini. Ya, jenis arsir gentengnya. Kemudian coba kita preview dulu. Ya, kita terlalu besar. Kita kecilkan ya, 0,1. Ya, masih kurang kecil. Ya, mungkin skalanya ini di atur sendiri, mungkin bisa beda-beda ukurannya, tinggal tampilannya ya, kira-kira mungkin sudah pas seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, seperti ini. Untuk arsir genteng, kemudian arsir ini, batu alamnya, H enter lagi. Ya, bisa kita ganti jenis arsirnya. Ya, misalkan pakai ini ya. Ya, yang ini kita coba review. Oke. Supaya bisa bagus, letaknya ini kita pilih yang center ya. Kita pilih center. Oke, mungkin seperti ini kurang lebih. Ya. Nanti ukurannya bisa kita sesuaikan ya dengan ukuran batu alamnya. Ini mungkin ukurannya 10-20 ini. Ya, kurang lebih ya, 10-20. Oke, kemudian kalau misalnya mau kita buat lebih besar lagi, nanti berarti kita skala ini. Kalau ini 10-20 tadi, ini coba kita head edit ya. Head edit. Ya, mungkin ini kalau 2 kalinya berarti 0,1 ya. 0,1. Nah, seperti ini misalkan. Jadi kalau seperti ini ukuran batu alamnya 20-40 nanti jadinya. Oke, kita tambahkan lagi supaya lebih menarik. Ini kita tambahkan arsir arkon ya, yang arkon ini. Jadi setelah kita arsir batu alam, kita tambahkan arkon. Nah, seperti ini. Mungkin skalanya kita perbesar sedikit. Nah, biar kelihatan nampak gradasinya ya. Oke, enter.
Oke, untuk jendela ini bisa juga kita arsir ya. Arsir jendela ya mungkin tidak pick point kita gunakan, tapi coba kita gunakan ini ya, add select object. Ya, kita add select object saja seperti ini. Ya, enter. Oh, maaf. Saya ulang. Jadi untuk arsir yang kita gunakan, saya ulang lagi ya. Enter. Kemudian tidak kita gunakan pick point, tapi kita gunakan select object ya. Kita gunakan select object. Untuk jenis arsirnya biasa kita gunakan, coba pakai roof ya, roof, kemudian angle-nya kita coba ganti 45. Nah, mungkin skalanya yang kita perbesar. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk yang lain, select object. Ya, kemudian enter. Oke. Nah, ini udah jadi kurang lebih untuk gambar tampak depannya seperti ini ya. Oke, ini saya aktifkan kembali untuk yang layer as-nya. Ini berarti saya hapus. Oke, kemudian ini kita naikkan ya. Kita naikkan ke atas. Jadi ini untuk ukuran nanti kita pertahankan ya. Jadi untuk gambar tampaknya ini kita ukurannya kita nampakkan seperti ini. Jadi ada as A, B, C, kemudian di sini ada garis-garis ketinggiannya atau titik-titik ketinggian atau elevasinya. Oke, berikutnya kita akan buat gambar tampak samping kiri. Ya, gambar tampak samping kiri. Nah, ini kurang lebih sama caranya. Ini kita matikan dulu ya layarnya. Yang pertama tadi dinding. Ya, ini kita bisa kita lock ya, kita lock aja dinding, kemudian mungkin as ya. As juga ya, as dan dinding saja yang kita kunci. Kemudian kita hapus ya ini ya, kita hapus seperti ini, select Windows seperti ini. Iya, ini juga sama. Ya, nah seperti ini. Asnya tadi kita matikan aja ya. Oke. Nah, jadi tampak samping nanti ini hanya kelihatan gunungan saja ya, gunungan-gunungan begitu. Oke, dindingnya kita unlock kembali, cuma asnya ini tetap kita matikan ya. Kita matikan. Ya, jadi nanti kalau dilihat dari tampak samping ini hanya berupa tembok saja ya. Hanya tembok saja di sini. Oke. Caranya ini kita tinggal edit gampang ya, ini kita fillet aja. Ini kita hapus. Ya, kemudian ini berarti yang nampak dinding yang bagian luar ya. Nah, ini berupa atap dak, ini kita rencanakan. Kemudian kita fillet aja. Ini kita hapus. Ya, ini juga kita hapus. Kemudian ini kita juga hapus ya sampai sini. Dan ini kita explode. Kita explode. Kemudian ini kita hapus bawahnya. Kemudian kita join garis tanahnya. Oke, seperti ini. Kita extend. Oke, ini ukurannya kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini juga sama. Cuma untuk yang ini bagian atas tetap kita pertahankan. Oke, kita nyalakan lagi untuk asnya. Nah, ini kita naikkan ya, S enter. Ya, ini kita naikkan begini. Iya. Nah, mungkin untuk asnya tidak semuanya kita nampakkan ya, ini garis asnya. Ini mungkin yang perlu atau yang penting-penting saja. Misalnya di sini as 8, 7, kemudian ini as posisi ring balok saja ya. Ini as 6 dan as 2. Nah, jadi ini kita hapus saja. Ya, ini kita hapus saja. Oke. Ya. Ini kita geser di sini. Ya, ini juga. Ya, ini kita geser.
Ya, kemarin bentangan kuda-kuda ini 530 ya, 530 sama seperti contohnya. Oke, untuk gambar tampak samping mungkin lebih cepat ya cara pengerjaannya karena kebetulan ini bentuk bangunannya kopel sehingga kalau dilihat dari samping ini hanya berupa dinding ya, berupa tembok saja seperti ini. Oke. Nah, mungkin sedikit lagi untuk gambar tampak depan ini bisa kita tambahkan dengan mungkin supaya kesannya lebih menarik ya. Ini bisa kita tambahkan dengan mungkin tanaman ya atau mungkin pohon begitu. Kita sesuaikan dengan gambar denahnya. Kebetulan di sini ada pohonnya, nah, bisa kita tambahkan di sini. Ya, bisa dengan kita memasukkan dari desain center ya, atau bisa juga kita copy dari library ya, kumpulan blog yang kita punya ya. Jadi misalnya saya ambil contoh misalkan yang ini ya. Nah, ini saya copy saja. Oh ya, untuk layarnya 0 ya, biar nanti tidak nambah. Ya, setelah kita copy pada gambar kita, ya Ctrl C kemudian Ctrl V di sini. Oke. Nah, ini karena objeknya tidak berupa blok ya, ini kita jadikan satu dulu. Ini layarnya kita aktifkan landscape ya, atau tanaman. Ini kita pilih landscape. Ya, kemudian kita buat blok ya. B enter. Misalkan kita kasih nama ya pohon 1 ya, atau PH1 ya. Kita singkat saja. Ya, kemudian baseballnya misalnya kita taruh di sini. Kemudian B enter lagi. Pohon 2. Ya, untuk namanya sebenarnya bebas saja ya, kita beri nama apa begitu ya. Ya, pokoknya di sini, kemudian berikutnya pohon 3. Mungkin untuk bentuknya bebas saja ya, tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Oke, seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, kurang lebih letaknya sama seperti posisi letak denah ya. Posisi denahnya di sini kurang lebih. Ya, mungkin terlalu besar, kita coba skala ya, kita perkecil misalkan 50%. Ya, saya kecilkan 50% berarti 0,5. Oke, seperti ini. Kemudian ini mungkin ya sama nih, saya perkecil 50% saja. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian ini juga bisa saya tambahkan juga. Oke. Ya, mungkin bisa juga ditambahkan dengan orang atau ada mobil di sini, boleh. Oke, demikian tadi cara atau langkah-langkah membuat gambar tampak ya. Gambar tampak depan dan gambar tampak samping dari gambar potongan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, pada video berikutnya nanti akan coba saya buatkan cara membuat gambar tampak ya dari denah langsung ya. Jadi dari denah langsung tanpa kita buat gambar potongannya terlebih dahulu. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Ya, bertemu pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.